Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami kembali kabarkan informasi terkait dengan pelaksanaan CASN di tahun 2022, kaitannya dengan program pemerintah di mana pemerintah masih mentargetkan untuk menyelesaikan dari permasalahan tenaga honorer. Akan kami sampaikan informasi dari Kemenpan RB, langsung dari Pak Menpan Azwar Anas, berkaitan dengan rencana dari langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Kemenpan RB terkait dengan pelaksanaan atau penyelesaian dari tenaga honorer. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa silahkan subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya. Teman-teman bisa mengecek langsung video-video yang sudah pernah kami buat berkaitan dengan pengadaan CASN dan juga terkait dengan penyelesaian tenaga honorer. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi dari Menpan RB, langsung dari website Kementerian PAN dan RB, telah terbit berita tentang kebijakan yang nantinya akan diambil oleh Kemenpan RB melalui Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, bahwa nanti untuk tenaga honorer di tahun 2023 akan ada CASN tahun 2023 meliputi CPNS dan juga P3K. Seperti kita tahu bahwa tahun ini pemerintah melakukan pendataan tenaga non-ASN, di mana pendataan tersebut telah ditutup dan sudah terwujud ya dalam satu database, di mana database tersebut merupakan database kunci atau database data utama yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dari penentuan kebijakan penyelesaian tenaga honorer. Nah, di sini dikatakan bahwa Pak Menpan RB Azwar Anas itu memastikan bahwa pemerintah akan membuka yaitu CASN di tahun 2023. Jadi dengan risau teman-teman yang belum berhasil di tahun ini, itu akan ada kembali di tahun 2023. Nah, kita coba baca beritanya. Pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen penerimaan calon aparatur sipil negara di tahun 2023 yang meliputi CPNS dan juga P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia. Arah kebijakannya yang pertama, ini kita coba cermati, fokus di pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Nah, jadi fokus terbesarnya masih di guru dan tenaga kesehatan. Fokus tersebut juga dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal. Nah, teman-teman berkaitan dengan P3K ini, tentunya kita paham ya dari rekrutmen tahun kemarin, tahun 2021, kemudian tahun ini, tahun 2022, regulasi terkait dengan P3K itu memang mengalami transformasi yang kita bisa pahami itu sangat mempermudah dari tenaga honorer. Di berita yang berbeda disebutkan bahwa P3K itu bakal jadi primadona, ada yang diangkat kepala sekolah. Ini kita bisa lihat sebagai gambaran bahwa P3K itu akan lebih masif dilakukan karena memang nantinya kebijakan juga sangat meringankan bagi honorer. Nah, di sini ada pernyataan dari salah satu guru ya, bahwa di sini disebutkan jangan menolak P3K dan mengeyel jadi PNS. Perlahan tetapi pasti regulasinya mulai tertata sehingga tidak ada lagi guru honorer yang malu karena dianggap pegawai kontrak, kata Ketum Perhimpunan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nah, di sini juga pemerintah ternyata telah menggodok ya, akan menggodok tentang di mana P3K itu nantinya akan setara dengan pegawai negeri sipil atau PNS, karena P3K itu juga merupakan bagian dari aparatur sipil negara. Dia mencontohkan bahwa Kabupaten Garut telah menjalankan aturan Permendikbud 40 tahun 2022 yang mana 9 guru P3K lolos seleksi kepala sekolah. Artinya P2P3 kita tahu, P2P3 itu melakukan verifikasi atau tidak melakukan tes, namun supervisi dari kepala sekolah ya, verifikasi kepala sekolah, kemudian guru senior dan juga dinas pendidikan dan badan kepegawaian daerah. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua, bahwa arah kebijakannya adalah memberi kesempatan rekrutmen talenta digital
dan data scientist secara terukur. Arah kebijakan ketiga yakni merekrut CPNS secara sangat selektif. Sementara yang keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan berdampak pada transformasi digital. Saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang harus berdampak oleh perkembangan digital. Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman. Nah, ini pernyataan dari Pak Azwar Anas mengenai rekrutmen CASN yang akan dilakukan di tahun 2023 nantinya. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk P3K, ini yang menjadi fokus pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan teknis lainnya. Menteri Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. Nah, jadi ternyata dari Menpan RB sudah menugaskan dari pemerintah daerah untuk mulai memetakan jabatan fungsional guru, kesehatan, dan juga teknis yang akan menjadi alokasi dari perekrutmen CASN untuk P3K di tahun 2023 ini. Jadi teman-teman tetap semangat karena memang akan diselesaikan P3K melalui P3K untuk tenaga honorer, terutama untuk tenaga guru, kemudian tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Ini teman-teman informasi terbarunya. Jadi bak gayung bersambut ya, pendataan ASN sudah selesai, kemudian database sudah ada, kemudian di tahun besok, tahun 2023, pemerintah juga akan mengadakan CASN tahun 2023. Nah, sembari kita menunggu dari di mana DPR RI telah menggodok dari Prolegnas atau program legislasi nasional prioritas, di mana program seleksi, maksud kami program prioritas di tahun 2023 itu DPR sudah mencanangkan, yaitu untuk revisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, di mana yang kita sudah bahas di 2 video kami sebelumnya itu telah jelas bahwa RUU tersebut bakal sangat memudahkan tenaga honorer agar diangkat menjadi P3K. Silakan teman-teman bisa simak ya di 2 video kami sebelumnya tentang jabatan honorer yang diangkat menjadi PNS tanpa tes dalam RUU ASN, kemudian 6 kriteria dari RUU ASN, di mana 6 kriteria tersebut masuk di dalam rancangan undang-undang revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang baru bertemu dengan channel kami, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.